Ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Jose Leonardo, mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal dengan tema aplikasi belanja online untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pengantar kecerdasan buatan. Ya, langsung aja untuk ke presentasinya. Ya, di sini saya mengambil tema dengan review jurnal aplikasi belanja online. Yang pertama ada dari jurnal pemanfaatan dengan judul Pemanfaatan Artificial Intelligence pada fitur paylater aplikasi Shopee dalam bidang e-commerce dikaitkan dengan data pribadi konsumen berdasarkan hukum positif Indonesia. Penulisnya adalah Anya Ramadhani, Tasya Safiranita Ramli, dan Ranti Fauza Mayana. Latar belakang dari jurnal ini uh, ada uh, yaitu jurnal ini membahas perkembangan pesat teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi, khususnya dalam dunia e-commerce. Konsep Society 5.0 dijelaskan, lalu di sini menekankan integrasi antara dunia maya dan dunia nyata untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu peran platform e-commerce seperti Shopee di Indonesia juga menjadi fokus. Lalu permasalahan yang dihadapi adalah dampak positif dari penerapan AI dalam fitur paylater pada aplikasi Shopee dan tantangan hukum yang muncul, terutama dalam perlindungan data pribadi konsumen. Kurangnya regulasi spesifik di Indonesia yang mengatur AI dan implikasinya terhadap kepastian hukum menjadi perhatian utama. Lalu metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah pada literatur dan materi hukum sekunder sebagai sumber informasi utama. Hasil dari jurnal ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun AI pada fitur paylater Shopee memberikan dampak positif, terdapat isu hukum signifikan akibat absennya regulasi AI yang spesifik di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Studi ini menyarankan perlunya regulasi baru yang secara khusus mengatur penggunaan AI, baik dari perspektif teknologi maupun hukum. Lalu jurnal yang kedua adalah dengan judul Model Promosi Marketplace Berbasis Artificial Intelligence atau AI di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah mengeksplorasi pemanfaatan AI dalam strategi promosi untuk marketplace di Indonesia dengan Tokopedia sebagai contoh kasus. Fokus utama adalah pada bagaimana AI dapat mengubah landscape pemasaran digital, khususnya dalam konteks e-commerce Indonesia yang mengalami perkembangan pesat dan persaingan yang ketat. Lalu, adapun permasalahan yang dihadapin, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana AI dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas strategi promosi di marketplace. Hal ini mencakup analisis mengenai bagaimana AI membantu dalam mengatasi tantangan pemasaran yang ada, seperti segmentasi pasar, personalisasi iklan, dan optimasi penjualan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hambatan yang dihadapi dalam penerapan AI dalam konteks ini, termasuk isu teknis dan kebutuhan akan data berkualitas tinggi. Lalu metode yang digunakan, adalah meliputi wawancara mendalam dengan para stakeholder, observasi non-partisipatif, dan analisis dokumen internal dan eksternal pada Tokopedia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai aplikasi AI dalam strategi promosi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Tokopedia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan AI dalam strategi promosi di marketplace memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan AI melalui teknik deep learning dan analisis data yang canggih memungkinkan penyesuaian kampanye pemasaran yang lebih personal dan efisiensi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memberikan manfaat kompetitif bagi marketplace. Namun, penelitian ini juga menekankan pentingnya mengatasi tantangan teknis dan data untuk implementasi AI yang sukses. Jurnal ini ditulis oleh Dian Chandra Fatiha dan Iis Saidah.
Lalu ada jurnal yang ketiga dengan judul Implementasi Artificial Intelligence Marketing pada E-commerce, Personalisasi Konten Rekomendasi serta Dampaknya terhadap Purchase Intention. Ditulis oleh Abdur Rahman Tri Setiawan. Latar belakang dari jurnal penelitian ini adalah tentang transportasi digital dalam e-commerce, khususnya penerapan artificial intelligence atau AI dalam marketing, dengan fokus pada personalisasi konten rekomendasi dan dampaknya pada niat beli atau purchase intention di platform Shopee. Permasalahan yang dihadapi adalah untuk mengevaluasi bagaimana perceived usefulness, perceived ease of use, dan attitude towards personalization mempengaruhi niat beli pada e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak AI pada perilaku konsumen di platform e-commerce dan bagaimana personalisasi konten dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan probability sampling pada 150 responden di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer dan menerapkan analisis regresi berganda untuk mengevaluasi hubungan antar variabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude toward personalization. Selanjutnya, attitude toward personalization memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap purchase intention. Temuan ini mengindikasi pentingnya personalisasi konten dalam AI marketing untuk meningkatkan niat beli konsumen pada platform e-commerce. Lalu jurnal yang keempat adalah dengan judul Implementasi Data Mining Algoritma a priori pada sistem persediaan bahan bangunan di Karangsari. Ditulis oleh Pradana Jatikusuma, Nanda Adi Purusa, Diana Akmal, dan Amalia Nur Kasana. Latar belakang penelitian ini mengeksplorasi penerapan AI dalam marketing media sosial dan bagaimana hal ini mempengaruhi niat beli konsumen. Dengan berkembangnya teknologi seperti AI, perilaku belanja online konsumen khususnya di media sosial mengalami perubahan signifikan. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana AI dalam media sosial, khususnya dalam konteks pemasaran, mempengaruhi minat beli konsumen. Terus penelitian ini menggali ke dalam pengaruh pengalaman akurat dan interaktif yang diberikan oleh AI, serta nilai utilitarian yang dirasakan konsumen terhadap niat beli mereka. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan data dikumpulkan melalui survei yang disebar ke pengguna Instagram di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Smart PLS untuk mengevaluasi hubungan antar variabel yang berfokus pada pengalaman akurat dan interaktif serta nilai utilitarian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi dan pengalaman interaktif yang disajikan oleh AI di media sosial memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung yang signifikan terhadap niat beli konsumen. Ditemukan juga bahwa nilai utilitarian yang dirasakan oleh konsumen memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap niat beli dibandingkan dengan penerapan AI secara langsung. Kesimpulannya, AI memainkan peran penting dalam membentuk niat beli konsumen melalui pengalaman yang disesuaikan dan nilai yang dirasakan. Lalu ada jurnal yang kelima adalah dengan judul Aplikasi E-commerce Toko Sinar Bella dengan metode Rapid Application Development atau RAD menggunakan framework Code Igniter. Ditulis oleh Riza Dwi Atmaja, NM Faiza, Maspul Aini Kamri. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi e-commerce untuk toko Sinar Bella dengan menyoroti perkembangan bisnis online dan e-commerce di Indonesia. Tujuan utama adalah untuk mendesain aplikasi penjualan berbasis web menggunakan teknik Rapid Application Development atau RAD dengan framework Code Igniter 4. Permasalahan penelitian ini mengatasi masalah dalam mendesain dan mengembangkan aplikasi e-commerce yang efisien untuk toko Sinar Bella dengan fokus pada kemudahan pembayaran online dan penjualan barang. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dan mengelola penjualan secara online dengan lebih efektif. Metode yang digunakan adalah
Rapid Application Development atau RAD bersama dengan Unified Modeling Language atau UML dan Connector 4 sebagai framework. Penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur dan melibatkan wawancara serta studi pustaka untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa desain dan implementasi aplikasi e-commerce toko Snerbela berhasil mempermudah proses pembelian dan penjualan produk secara online. Aplikasi ini menyediakan sistem pelayanan customer yang efektif dan menjadi media penyedia informasi serta penjualan berbasis website. Menargetkan masyarakat luas, khususnya pengguna internet, untuk pembelian produk online. Ya, terima kasih. Sekian dari review jurnal yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata. Kiranya presentasi ini dapat memenuhi nilai ujian akhir semester atau kuliah pengantar kecerdasan buatan. Terima kasih.